Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaidah yang kelima berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qad khaba man iftara. Ya minjo. Iya, itu bunyi ayatnya. Sebentar pina banyak kaitannya. Tapi ini intinya ini inti ayat kaidah ini. Wa qad khaba man iftara. Apa artinya? Wa qad khaba, dan sungguh rugi. Anjo? Sungguh rugi, sungguh celaka. Siapa? Man iftara. Orang yang mengada-adakan kepalsuan atau kerusakan. Ya, jadi sungguh rugilah orang yang mengada-adakan kepalsuan atau kerusakan dalam Islam. Pertama, ayat mulia ini wa qad khaba man iftara ini diambil dari firman Allah tabaraka wa taala. Oh ya, ayat ini terdapat dalam surah Taha ayat 61. Surah Taha ayat 61. Wa qad khaba man iftara. Kaidah mulia ini diambil dari rentetan kisah Nabi Musa alaihi salam yang disampaikan oleh Allah kepada kita di dalam surah Taha. Dimulai dari ayat 56. Ya. Jadi di surah Taha ayat 56 itu ceritanya begini. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam mendakwai Fir'aun, Fir'aun tidak mau terima. Fir'aun yang mempertuhankan dirinya tidak mau menerima bahwa ada Tuhan selain dia. Bahkan Fir'aun mau menangkap, mau menyakiti Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa alaihi salam menawarkan, bagaimana kalau saya perlihatkan bukti kenabian saya? Fir'aun mengatakan, coba perlihatkan. Maka Nabi Musa alaihi salam melemparkan tongkatnya langsung menjadi ular besar, ya, dan mengeluarkan tangannya dari saku bajunya langsung bercahaya, bukan cahaya belang, bukan cacat, tapi memang mengeluarkan sinar yang terang. Firaun mengatakan, oh kau sihir Kak Musa, ya, pamerkan sihirmu Musa, mau kau usir kami dari, kamu mau mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu Musa. Sekarang siap-siaplah, kami akan datangkan tukang sihir yang akan mengalahkan sihirmu. Tentukan waktu Musa. Nabi Musa mengatakan, boleh, datangkan tukang sihirmu di hari raya. Ada hari rayanya orang Mesir waktu itu. Pada saat semua orang berkumpul, datangkanlah tukang sihirmu. Maka Fir'aun kemudian meninggalkan Nabi Musa dan pergi memanggil semua tukang sihirnya. Lalu datanglah di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Begitu ceritanya. Pada saat tukang sihir ini sudah berkumpul, Nabi Musa alaihissalam menyempatkan diri berdakwah. Inilah dakwahnya di ayat 61. Qala lahum Musa wailakum. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada tukang sihirnya Firaun, celaka kamu. Celaka kamu kalau kamu selalu melakukan sihir-sihir itu.
La taftaru 'ala Allahi kadziba. Janganlah kalian mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Jangan kamu berdusta lalu mengatakan ini dari Allah padahal bukan. Kenapa? Fayushitakum bi'adzab. Allah akan membinasakanmu dengan siksa. Allah akan membinasakanmu dengan siksaannya kalau kamu mengadakan kedustaan, kebohongan atas Allah. Kemudian Nabi Musa berkata, lalu difirmankan oleh Allah, wa qad khaba man iftara. Iya, sungguh rugilah orang yang mengada-adakan kedustaan, kepalsuan, kerusakan di muka bumi ini, termasuk sihir. Iya. Nanti akan ada kaidah lagi yang berbunyi, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan beruntung tukang sihir dari manapun datangnya. Ya. Baik. Kita fokus pada pembahasan ayat mulia ini. Wa qad khaba man iftara. Karena ini bukan hanya berlaku untuk tukang sihirnya Fir'aun, tapi berlaku sampai dunia kiamat. Ayat ini adalah ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada siapa saja yang suka mengada-adakan kepalsuan, suka mengada-adakan kedustaan, kezaliman di muka bumi ini. Semua diancam oleh Allah dengan kerugian, kecelakaan dunia dan akhirat. Yang kedua, apa yang dimaksud maniftara? Siapa yang dimaksud maniftara? Yang pertama, kemusyrikan. Ya, orang musyrik disebut iftara, mengada-adakan. Artinya mengada-adakan kesalahan, kerusakan besar, dosa besar, itu kemusyrikan. Jadi kalau dikatakan wa qad khaba man iftara, ini yang diancam. Sungguh rugilah orang musyrik. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang dimaksud maniftara adalah semua pelaku kezaliman. Ya, semua perbuatan zalim. Apa itu zalim? Mengambil hak orang lain tanpa izinnya. Mengambil hak orang lain dengan tidak benar, mencemarkan nama baik orang lain, itu termasuk kezaliman semua. Itu masuk dalam pengertian iftara. Ya. Jadi kalau Allah mengancam di sini, wa qad khaba man iftara, sungguh rugilah orang yang mengada-adakan kerusakan, salah satunya adalah orang zalim. Iya, orang yang mengambil, merampas hak-hak orang lain, baik materi maupun yang bukan materi. Yang ketiga, yang dimaksud maniftara adalah berdusta, khusus berdusta, mengucapkan kata-kata dusta. Apa itu dusta? Bohong, mengucapkan sesuatu yang bukan hakikatnya, bukan kenyataannya. Jadi kalau ayat ini berbunyi wa qad khaba man iftara, sungguh rugi orang yang mengada-adakan kerusakan, maka salah satunya adalah mengada-adakan dusta, selalu berdusta, itu diancam dengan kerugian. Para jamaah sekalian, bagaimana pengamalan kaidah ini? Atau apa bentuk-bentuk iftara yang bagaimana yang kita mesti hindari? Pertama, tidak boleh kita berdusta atas nama Allah. Maksudnya, tidak boleh kita mengatakan ini dari Allah kalau tidak ada ilmu, tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, artinya jangan bicara agama tanpa dalil. Jangan bicara Islam tanpa dalil. Jangan pakai perasaan dalam beragama. Bahkan jangan pakai akal dalam beragama.
Iya. Memang orang berakal lah yang diterima keislamannya, tapi Islam tidak boleh mengutamakan akal mengalahkan dalil. Ya, mengalahkan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Iya. Jadi kalau orang mengatakan ini dari Islam, ini dari Allah, padahal tidak ada dalilnya, itu tidak boleh. Itulah yang diancam dalam ayat ini, wa qad khaba man iftara. Ini memotivasi kita untuk selalu belajar. Iya. Ini bukan hanya mengatakan, tapi termasuk mengamalkan. Termasuk mengamalkan ajaran Allah. Katanya dari Allah tapi tidak ada dalilnya, termasuk di sini. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Ilmu dari sini adalah qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kita mesti belajar. Contohnya masalah halal haram. Jangan kita bilang ini haram kalau tidak ada dalilnya. Ya. Sesuatu yang jelas-jelas ada dalilnya haram, jangan dihalalkan. Karena akal, jangan dihalalkan karena perasaan, jangan dihalalkan karena kepentingan dunia. Ini semua yang dimaksud wa qad khaba man iftara. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Surah An-Nahl. Jangan sampai lidahmu mengucapkan kata dusta dengan mengatakan ini halal, ini haram, padahal kamu mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Tidak ada dalil. Iya, kamu yang akal-akali itu haram. Itu dosa besar. Ya. Jadi kita perlu belajar. Lebih baik kita bilang saya belum tahu, saya tidak tahu, kalau memang kita tidak tahu. Termasuk kalau ada yang tanya Ki. Jangan mentang-mentang seperti umpamanya kita seorang ustadz, mubalik. Itu masyarakat nak kira bilang kalau ustadz mi orang ditahu semua mi ajaran agama. Ada yang lebih parah Pak, Ibu. Baru satu bulan jadi santri, pulang di kampungnya, langsung dikerumuni oleh masyarakat, ditanya-tanya. Dikira nak tahu semua padahal baru satu bulan. Tidak. Imam Malik saja, imam besar, ulama besar, pernah diberondong oleh puluhan pertanyaan, tidak cukup 10 nak jawab. Coba hati-hatinya itu. Tidak cukup 10 nak jawab. Yang lain selalu saja nak jawab bahwa saya tidak tahu. Marah ini penanya, imam, jauh-jauhku ke sini bertanya, kenapa begitu mudah kau bilang saya tidak tahu? Nah kau ini ulama besar. Imam Malik bilang, bagaimana kau mau paksa saya tahu kalau saya belum tahu? Saya takut berdusta atas nama Allah, saya tidak berani. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita harus hati-hati, itu tidak boleh. Jadi wa qad khaba man iftara, yang pertama diancam dengan ayat ini kalau berani mengatakan ini agama, ini dari Allah, padahal bukan. Tidak ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Mengatakan ini hadis padahal bukan hadis. Biasa kita dengar ada yang dibilang hadis palsu, hadis maudhu. Ya, itu dari dulu ada pembuat hadis palsu. Walaupun sebenarnya tujuannya baik. Walaupun sebenarnya tujuannya baik. Ada di masa lalu ada orang pembuat hadis palsu ditanya, kenapa kau berani membuat hadis palsu? Dia bilang saya bantu Nabi. Iya. Saya bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tambah banyak orang ke masjid. Saya buatlah hadis palsu tentang keutamaannya salat berjamaah. Iya. Supaya tambah banyak orang tambah banyak orang yang tidak berdosa, saya buatlah hadis palsu tentang bahayanya dosa.
tidak perlu dibantu Nabi. Sudah sempurna ini Islam. Tidak perlu. Ya. Apalagi kalau hadis palsu dibuat hanya karena kepentingan dunia. Ada pembuat hadis palsu karena ingin memenangkan kelompoknya. Na'udzubillah. Iya. Ada guru saya dulu mengajarkan hadis palsunya penjual terong. Ada hadis katanya dari Nabi SAW mengatakan terong itu obat segala penyakit. Babah. Nah, nyaman nanjo. Itu hadis palsu. Itu hadis palsu. Orang berpuasa kuat sekali tidur bikin hadis palsu. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Tinrotar. Nah tidak nak pergi sholat. Tidak benar. Jangan. Termasuk kita ini khususnya para mubalik ya. Kalau mau ki berdakwah, mau ki ceramah, harus tahu minimal perawinya, minimal ada ulama terpercaya yang mensahihkan hadis itu atau yang menghasankan hadis itu. Iya. Tidak boleh langsung adanya hadis langsungnya dibawakan. Apalagi kalau dibaca jadi WA. Bagus ini. Hadis bede. Langsung nashare. Sekalinya ditanya. Sahih ini atau tidak? Apa jawabannya? Kopas dari grup sebelah. Tidak semudah itu mau lari orang. Tidak boleh. Iya. Jadi teliti baik-baik. Karena berdusta atas nama Rasulullah. Ini yang diancam juga dalam ayat ini. Wa qad khaba man iftara. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja bikin-bikin kedustaan, apapun alasannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Jadi perlu hati-hati. Ya, tidak boleh orang kapau-pau dalam beragama. Iya, karena ini diancam wa qad khaba man iftara. Yang ketiga para jamaah sekalian, berdusta secara umum. Iya, berbohong secara umum. Tidak boleh, ya. Tidak boleh kita berdusta hanya karena mau dapat keuntungan dunia, hanya mau selamat dari hukuman dunia misalkan, tidak boleh, ya. Pokoknya kita harus jujur walaupun pahit. Iya. Yang keempat, menzalimi orang lain. Jangan sekali-kali kita menzalimi orang lain. Jangan mencemarkan nama orang lain. Jangan mengumbar aib orang lain untuk menjatuhkannya. Masuk semua dalam ancaman ini. Wa qad khaba man iftara. Selesai secara singkat penjelasan ayat mulia ini. Sekarang kaidah yang keenam. Kaidah yang keenam dalam 50 kaidah kehidupan dalam Al-Quran ini berbunyi wassulhu khair. Itu yang tulis di situ. Wassulhu khair. Apa betulan Jawa wassulhu khair? Perdamaian itu lebih baik. Masya Allah. Ya. Perdamaian atau berdamai itu lebih baik. Wassulhu khair. Iya. Ini ayat terdapat dalam surah An-Nisa ayat 128. Surah An-Nisa ayat 128. Pertama, kita lihat dulu ayatnya secara utuh. Kenapa ada firman Allah begini? Wassulhu khair. Ini bercerita tentang seorang istri yang mengkhawatirkan suaminya menceraikannya. Seorang istri yang mengkhawatirkan suaminya menceraikannya. Atau seorang istri yang mengkhawatirkan suaminya selingkuh, berbuat jahat dengan wanita lain. Maka seorang istri dinasehati oleh Allah untuk mengurangi tuntutannya pada suaminya. Wah. Artinya mengalah, kurangi sedikit haknya kepada suaminya.
Yang penting jangan diceraikan, karena mempertahankan rumah tangga itu lebih baik daripada bercerai. Itu lebih baik daripada bercerai. Itu yang dimaksud di sini, konteks ayatnya wasulhu khair. Berdamailah. Berdamailah supaya jangan cerai. Begitu juga suami istri. Kalau ada suami yang mengkhawatirkan istrinya tidak mau lagi sama dia, apalagi kalau ada anak, banyak anak, pokoknya saling mengalah dalam selama bukan dosa. Kalau dosa mina kerja, itu lagi dosa lagi nak kerja, jangan langsung mau bubar, ya, jangan langsung mau bubar, tetap utamakan nasihat, tetap minta orang lain yang terpercaya untuk menasehati pasangan kita. Kecuali kalau sudah semua ditempuh dan tetap menjadi-jadi, apa boleh buat? Barulah ditempuh perceraian. Jadi dalam agama kita berdamai untuk mempertahankan rumah tangga itu lebih utama, ya, daripada bercerai, dengan resiko bahwa pasangan suami istri ada kalanya harus mengurangi tuntutannya, ya, merelakan haknya sebagian untuk tidak dipenuhi oleh pasangannya. Begitu makna ayat secara utuh. Iya. Namun demikian, para jamaah sekalian, ayat ini bukan hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tapi secara umum. Iya. Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam sangat menekankan perdamaian. Itulah buktinya bahwa Islam agama yang rahmatan lil alamin. Iya. Islam pembawa kedamaian, pembawa kasih sayang untuk seluruh alam. Jadi kalau ada orang yang mengaku memperjuangkan Islam tapi mengutamakan kekerasan, mohon maaf, salah perjuangannya. Dicatat itu. Salah perjuangannya. Betul dalam Islam ada kewajiban perang, tapi itu tidak mudah. Itu panjang syaratnya baru boleh terjadi perang dalam Islam. Islam mengutamakan perdamaian, mengutamakan kedamaian. Wassulhu khair, wassulhu khair. Dalam surah An-Nisa ayat 114. Surah An-Nisa ayat 114, Allah tabaraka wa taala berfirman begini. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada baiknya kebanyakan pembicaraan manusia. Tandre baji nanjo, lohe kana-kana. Banyak bicara, banyak ribut, termasuk banyak bisik-bisik. Siapa suka bisik-bisik? Bisik-bisik tetangga, bisik-bisik gosip ibu. Kenapa na ibu? Na bapak juga. Tidak ada baiknya banyak bicara, banyak ngobrol kiri kanan. Ada illanya. Kecuali, kapan pembicaraan menjadi baik? Pertama, man amara bisadaqah. Kalau dalam pembicaraan itu ada yang selalu menganjurkan untuk bersedekah, membantu fakir miskin, anak yatim, melancarkan dakwah dengan dana, itu mesti kita baku kompai di situ. Jangan kebalikannya. Malah kalau ada yang malas-malas, itu yang digotong royong, diborongi. Kenapa kok malas? Nah banyak jidan leta. Nah 5.000 ji lagi. Ya, ilaman amara bisadaqah au ma'ruf, atau kebaikan apa saja yang dianjurkan dalam pembicaraan. Panggil orang salat, panggil orang ke pengajian, panggil orang menjenguk orang sakit, dan seterusnya. Semua kebaikan. Itu baru pembicaraan bernilai baik. Yang ketiga, au islahin bainan nas. Pembicaraan itu menjadi baik kalau ada usaha mendiskusikan bagaimana mendamaikan orang yang berselisih atau kelompok yang berselisih. Ya, jangan malah dikompai untuk berkelahi. Ya, yang mesti kita lakukan adalah bagaimana mengajak mereka, cara apa ya, supaya ini dua orang, ini dua kelompok ini bisa
akur kembali. Apalagi kalau ada memang hubungan kekeluargaan, lebih penting lagi untuk segera berdamai. Iya. Tapi niatnya harus ikhlas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang melakukan yang disebutkan tadi dengan niat mendapatkan ridha Allah dalam hatinya, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, diberi pahala oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi perdamaian dalam Islam sangat ditekankan. Itu firman Allah, wassulhu khair, dan ini bukan hanya dirasakan manfaatnya di dunia kalau kita selalu menciptakan perdamaian, tapi lebih dari itu surga ya. Karena al khair di sini terutama sekali bahwa itu adalah jalan masuk surga kalau kita ikhlas. Iya. Kemudian lanjutan ayat ini yang penting digarisbawahi bahwa perdamaian memang sangat baik, tapi kata Allah, wa uhdiratil anfusus syuh, tapi jiwa manusia itu diliputi oleh sifat bakhil. Nah, disinilah perjuangannya. Tidak mudah memang. Semua orang menginginkan perdamaian, tapi tidak mudah karena ada dalam jiwa sifat egois. Pokoknya istilahnya orang Bugis tidak mau cibeng. Pokoknya kalau tak kalah haknya mati hak. Pokoknya tidak ada istilah. Bagus kalau haknya orang lain juga mau nambil, rela mati, Iya, memang begitu tabiatnya manusia, makanya perlu dipaksa, perlu dilawan, perlu dilawan anjo sifat kikir agar terwujud perdamaian, agar terasa nikmatnya hidup bermasyarakat, hidup berumah tangga di dunia sebelum kita merasakan nikmatnya surga nanti di akhirat. Seperti itu para jamaah sekalian. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau juga sendiri mencontohkan. Ada istri beliau namanya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Ini Saudah sudah tua waktu dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena suami beliau wafat, lalu dinikahi oleh Nabi untuk dipelihara. Tidak lama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau menikahi Aisyah. Antara langit dan bumi kata orang. Saudah sudah tua, Aisyah umur 6 tahun. 6 tahun Aisyah dinikahi oleh Nabi. Nanti 9 tahun baru ditemani tidur. Karena orang Arab cepat balik. Anak-anak kita juga sekarang cepat balik. Dan kalau haid itu anak-anak sudah boleh dinikahkan. Dan ada anak-anak 9 tahun sudah haid. Sudah tidak boleh perlihatkan rambutnya itu kalau sudah haid. Walaupun umurnya baru 9 tahun, bahkan boleh jadi di bawahnya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Saudah? Karena beliau tidak mau diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, yang penting saya tetap istrimu, kasih mijataku sebagian besar untuk Aisyah. Nah, ini dia. Yang penting tetap kamu akui sebagai istri. Diterima oleh Nabi, dan inilah pengamalan ayat mulia ini, wassulhu khair. Yang kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar, ya, ternyata di masa Nabi juga di masa Nabi juga ada ya namanya manusia biasa ya, ada perselisihan, ada keles-keles. Bahkan ada juga yang sempat berkelahi walaupun tidak separah sekarang. Ketika Nabi SAW mendengar bahwa penduduk Kuba di Masjid Kuba kalau kita ke Madinah, itu berkelahi. Maka Nabi SAW mengajak sahabat dan beliau sendiri yang langsung turun. Beliau tidak hanya menyuruh sahabat, ke sana damaikan, tidak. Tapi beliau mengatakan, mari kita sama-sama, Masya Allah. Mari kita sama-sama mendamaikan saudara-saudara kita di Kuba yang berselisih. Nabi yang langsung terjun memimpin para sahabat mendamaikan, tidak mewakilkan. Kan biasa kita kalau pergi sana lihat, ada seku kerja. Ini Nabi terjun langsung memimpin sahabat. Ya, begitu pentingnya perdamaian dalam Islam. Akan tetapi terakhir perdamaian dibangun atas dasar
kebenaran, bukan dosa. Ya, bukan perbuatan haram mau didamaikan dengan kebenaran. Bukan kebenaran yang mau didamaikan dengan kebatilan, tidak boleh. Tidak boleh. Maksudnya tidak boleh kebatilan dibenarkan demi perdamaian, tidak boleh. Bagaimana hukumnya minum balok? Kalau kau tidak mau bilang benar, kita berkelahi. Ya, benar saja, yang penting aman-aman. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Paling kita bilang salah, tapi mau dia apa kalau belum mau kau berhenti. Iya, seperti itu. Jangan benarkan yang salah menurut agama demi perdamaian. Iya. Nabi juga pernah ditegur karena maunya Nabi melihat istrinya damai, mengharamkan yang Allah halalkan. Beliau diberi madu oleh istrinya, istri lain cemburu kan begitu. Beliau bilang, kalau itu lagi semu cemburu, jangan paling minum madu. Bersumpah demi Allah tidak usah minum madu. Turun ayat di surat Tahrim. Muhammad, lima tuharrimu, wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Tidak boleh. Kenapa kau haramkan yang halal, yang dihalalkan Allah hanya karena mencari ridha istrimu? Tidak boleh begitu. Jadi perdamaian memang sangat penting dalam Islam, tapi bukan membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Tidak. Ya, yang benar adalah boleh mengurangi hak sedikit, tapi tidak keluar dari petunjuk Allah. Ya, tidak membahayakan keselamatan, tidak membahayakan agama kita, itu boleh. Tapi kalau nyata-nyata dosa mau diajak kompromi, seperti tawarannya orang musyrik kepada Nabi dulu di Mekah, bilang, Muhammad, begini saja, supaya tidak ribu-ribu ini keluarga besar, ganti-gantian maki saja menyembah Tuhan tak. 1 tahun kami menyembah Allah full, 1 tahun berikutnya kalian lagi menyembah berhala full. Turun surah Al-Kafirun. Itu sebab turunnya surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai selesai. Jadi ini penting. Betul wasulhu khair, tapi dalam koridor kebenaran, koridor tidak merusak keislaman, tidak merusak keimanan, tidak merusak jiwa, ya. Pemainnya bilang, "Yo, boleh berdamai tapi kubunuh kau." Ada begitu. Bukan damai itu namanya. Atau ada orang bilang, bunuh mak, saya mau tumbalnya, yang penting damai. Tidak benar. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya, jadi dalam batasan yang bukan dosa seperti itu. Itulah 2 kaidah. Apa yang pertama? Wa qad khaba man iftara. Ingat, sungguh rugilah, sungguh celakalah orang yang selalu mengada-adakan kerusakan. Dan yang kedua, wasulhu khair, berdamai itu lebih baik, tapi dalam batasan kebenaran. Kita cukupkan pertemuan kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.